Shalom sahabat renungan pagi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk beberapa pokok doa di akhir renungan pagi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam kemarin. Kami tahu keberadaan kami hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Biar kami terus belajar untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap keputusan yang kami buat. Kebenaran-Mu menjadi dasar yang utama dalam pengambilan keputusan kami. Sebab kami percaya ada kemenangan, ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam setiap firman yang ada, yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau mengambil bagian yang terbaik hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, jadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita ulangi bersama-sama. Amsal 21 ayat ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Seorang pengusaha Kristen bernama Bapak Budi memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan kontrak dari sebuah proyek pemerintahan. Namun, ada satu syarat yang tidak tertulis, yaitu ia harus memberi uang berizin agar disetujui. Ia bergumul dengan keras. Dari sisi bisnis, itu adalah peluang besar. Tetapi dari sisi hati nurani, ia tahu itu salah. Setelah bergumul beberapa waktu, akhirnya ia memilih untuk menolak tawaran tersebut dan tetap berjalan di dalam kejujuran. Beberapa bulan kemudian, usahanya justru berkembang karena kepercayaan dari klien lain yang menghargai integritasnya. Ia berkata, "Aku mungkin bisa kehilangan sebuah kesempatan, tapi Tuhan memberiku kehormatan." Amsal 21 ayat yang ke-21 ini mengajarkan prinsip kerajaan surga yang sangat kuat untuk kita, yaitu apa yang kita kejar dalam kehidupan ini menentukan apa yang akan kita peroleh. Dunia sering mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan, jabatan, pengakuan. Tetapi firman Tuhan berkata, kejarlah kebenaran dan kasih. Kebenaran berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kasih berarti memperlakukan orang lain dengan hati yang lembut, penuh pengampunan dan kemurahan. Ketika kita hidup dengan dua hal ini, maka janji Tuhan berlaku, yaitu akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kehidupan yang sejati bukan sekedar panjang umur, tetapi hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kebenaran yang sejati bukan tentang pembenaran diri, tetapi hidup yang selaras dengan firman Tuhan.
Dan kehormatan yang sejati bukan tentang puji-pujian manusia, tetapi pengakuan dari Tuhan sendiri yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia." Aplikasi dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mau sama-sama mengutamakan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengutamakan kebenaran di dalam setiap keputusan yang kita ambil atau yang kita buat. Yang kedua, tunjukkan kasih di dalam tindakan. Kita mau belajar untuk terus berbuat baik tanpa pamrih, bahkan kepada orang yang menurut dunia tidak layak untuk menerima kasih itu. Yang kemudian, yang ketiga, kita mau melatih hidup kita untuk mengejar hal-hal yang bersifat kekal, yaitu kebenaran dan kasih. Yang terakhir, kita mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan menghormati orang yang hidup benar. Walaupun hasilnya tidak selalu instan, tapi berkat Tuhan atas orang-orang yang memilih untuk mengejar Tuhan Yesus di dalam hidupnya, pasti Tuhan sediakan berkat yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh tertanam di dalam hati kami, mengingatkan kami untuk bagaimana kami memilih pilihan yang terbaik hari ini. Kami belajar untuk memilih, untuk kami hidup dalam kebenaran, mengejar kebenaran dan kasih di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ketika dunia bisa menawarkan jalan pintas, Tuhan, tolong kami untuk kami tetap teguh di dalam kebenaran-Mu. Jadikan setiap kami cerminan kasih-Mu, Tuhan, melalui setiap perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hari ini kami berdoa bersama-sama, bersepakat bersatu hati buat setiap rekan-rekan yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami melepaskan di dalam nama Yesus Tuhan, ada kerinduan di dalam hati untuk lebih lagi rindu untuk bisa mengenal kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Biar gak jemu-jemu untuk yang namanya baca firman Tuhan, baca Alkitab Tuhan, walaupun mungkin udah ada yang membaca berkali-kali Tuhan, tapi kami percaya tetap kami akan menemukan rema yang baru di dalam setiap firman Tuhan yang kami baca. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih itu tidak pernah menjadi dingin di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidupnya boleh dipenuhi dengan kasih dan membagikan kasih itu Tuhan untuk setiap orang di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan kami. Kami mau melihat setiap hal di sekitar kami, bahkan orang-orang di sekitar kami, dengan cara pandang-Mu Tuhan, bukan cara pandang kami, sebab kami tahu setiap kami berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk langkah kami hari ini, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap hidup di dalam kebenaran dan kasih, percaya Tuhan pakai kehidupan setiap kita juga dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.